Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Berarti akhir hidup Bapak Gembala saya teladani, saya contoh. Saya juga sebagai domba harus menjadi contoh bagi yang lain. Akhir hidup saya, apakah saya masih setia? Sekarang ini saya ada di tengah perjalanan, sudah 99,9 tidak setia. Apakah saya mau ikut si pencuri-pencuri itu, ataukah yang sisa 1% ini mau ikut Yesus Gembala Agung? Kalau mau ikut Yesus Gembala Agung artinya mau tunduk taat dan melakukan firman, amanlah jiwanya. Amanlah jiwanya. Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan. Ingatlah hamba Tuhan pemimpin kamu. Banyak domba dia tidak ingat gembalanya, yang dia dulu miskin-miskin, ya diberkati dia nggak ingat. Ya, dia ingat gereja yang lain, dia ingat pendeta yang lain, dia ingat teman-temannya setelah kaya diberkati. Makanya dia setelah di neraka baru dia bertobat kayak Lukas 16 itu. Baru dia ya aku ada di neraka sekarang. Saudaraku yang 5 itu juga sedang menuju ke neraka. Bapak Gembala Abraham, ya tolong dulu kirim Bapak Gembala pendeta, ya ngajar saudara-saudaraku yang ada di bumi, ya yang sedang menikmati berkat itu. Ternyata roh mereka juga sudah di sini, tinggal tunggu mati. Mereka akan dicampakkan di sini bersama-sama dengan aku, dibakar. Setelah di neraka dia jadi baik, saudara. Jadi baik dia sama hamba Tuhan. Jadi tahu dia berterima kasih. Baru dia cari Bapak Gembalanya. Waktu hidup dia nggak cari pemimpinnya, Bapak Gembala yang ngajar firman. Nggak dia cari. Setelah di neraka dia baru cari Bapak Gembala, Bapak Abraham. Ya ampun, ya ternyata sudah aku di neraka. Berarti dia 6 saudara. 5 lagi sudah ada di sana. Dia sudah lihat ini roh-rohnya. Jadi cuma dia sudah tidak pernah bisa kembali lagi ke bumi. Ya, jadi dia mau ngajar saudara-saudaranya bertobat. Ya, saudara, ya, ayo ibadah, setia ibadah. Di mana kau tergembala di gerejamu taat ya sama hamba Tuhan. Ada 2 ikut ya, ikut. Ya, sebelum dicabut nafasmu kau setia ibadah sampai mati, sudah di surga baru kau berhenti ibadah. Baca firman, lakukan, melayani ya. Kalau kau sebagai pelayan melayani ya. Yang tidak melayani kan dibakar itu kata di Pastor Pak. Kalau kau sudah punya baju yang baik, punya rumah yang baik, ya berkatmu ya kasih kepada orang miskin. Jangan kau makan untuk dirimu dan keluargamu. Dibakar itu yang Pastor Pak. Nah, gitu ya. Mungkin dia mau kayak gitu, saudara. Terlambat. Waktu hidup ngapain aja, Besti? Ya, ngapain aja? Ya, ternyata bertobat dia. Dan 5 juga saudaranya menuju ke lautan api. Baru kata Abraham, oh tidak bisa. Kalau pendeta-pendeta, gembala-gembala sudah ngajar, tidak dengar, tidak mungkin. Masa Yesus mau turun lagi ke bumi? Yesus yang telah bangkit dari kematian mau ngajar, dia tidak dengar. Memang hati mereka jugul, bebal, batu pinggir jalan, semak duri. Bukan hati yang baik. Nomor 1 tidak percaya, yang kedua tidak mau taat. Itu aja. Tidak usah susah-susah, ya. Jangan sampai domba-domba Tuhan Yesus yang ada di sini jadi seperti itu ya. Sudah tinggal 1% lagi, mau ikut lagi pencuri. Jangan ya. Ya, ingatlah ya akan pemimpin. Sehat-sehat ini ingat. Ya. Ingat apa firman Tuhan yang sudah diajarkan, lakukan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Engkau dulu domba yang taat, sekarang masih taat atau tidak? Engkau dulu cinta mula-mula, sekarang sudah cinta sisa-sisa? Kembali cinta mula-mula, kalau tidak dimuntahkan. Yang dimuntahkan itu dibuang ke neraka. Bapak Gembalanya ditegur. Ya, ngapain kau sedih? Kan kau sakit kemarin mati, udah sembuh. Gak boleh lagi sedih, gak boleh sedih saudara. Gak boleh sedih, gimana ya caranya? Gak tahu aku. Ya gitu ya. Tidak boleh sedih, Gembala aku marah ya. Karena Tuhan Yesus selalu kasih kita sukacita. Ingatlah akan pemimpin kamu. Yang sudah sekarang sakit, kalau saudara ingat pendeta Gembala. Selagi sehat ya saudara, kita setiap hari Bapak Gembala itu mendoakan domba-domba, jemaat-jemaat. Yesus itu juga selalu mendoakan. Dia imam besar yang agung, yang ada di dalam Bapak Gembala itu selalu mendoakan. Dia tidak pernah berubah. Si domba ini yang berubah jadi kambing. Yesus tidak pernah meninggalkan gereja ini. Bapak Gembala sini sudah 20 tahun. Bapak Gembala tidak pernah meninggalkan, ya, tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Tapi 99,9% domba-domba itu yang meninggalkan gembalanya. Makanya mati dibuang ke neraka. Paham? Ya. Bapak Gembala
tidak pernah mengkhianati, tetap sama. Yesus tetap sama. Ya, kalau kau ikut dunia, kalau ikut si pencuri itu, dia tidak bisa kasih keselamatan. Dan yang menjaga jiwa saudara, Bapak Gembala, Gembala Agung, Bapak Gembala. Makanya Pastor Abraham bilang, saudara ini masih hidup, keluargamu masih sehat hidup itu karena doa Gembala sidang. Saudara, patuhi, turuti, ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tunduk dan taat, ya. Kalau dia tunduk taat, dia domba. Kalau dia tidak bisa tunduk taat, dia kambing. Itu saja lah, ya, saudara. Nah, perhatikan untuk domba-domba ayat yang ke-9, 2, 3. Janganlah kamu Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, firman Tuhan sekarang ini banyak penyesat. Ya, makanya saya bilang kan, ada dia gerejanya di Kolong Jembatan, di Kampung Tua sana. Tapi karena kita sudah live, sudah online semuanya, nanti yang di-upload itu pendeta-pendeta besar punya khotbah. Ya, dia bangga sekali dengan khotbah-khotbah pendetanya. Pendeta-pendeta yang terkenal di Jakarta atau di luar negeri, ya. Tuhan bilang, "Hei, ingat gembalamu yang menjaga nyawa domba." Ya, bukan contohnya pendeta Erastus, Mongol, Gilbert Gumondo, Philip Mantua. Siapa sih pendeta-pendeta favorit saudara? Pendeta-pendeta favorit saya juga banyak ya saudaranya. Hei, dia kenal kau aja tidak? Betul. Ya, kenal kau aja tidak? Dia tidak berjaga-jaga atas nyawa dombamu, besti. Ya, kau besti yang berjemaah di bawah kolong jembatan, di ruli-ruli, atau di kampung-kampung sana yang udik-udik, yang gerejanya hanya gubuk, ya. Itu, di situ kan ada Bapak Gembala. Dia yang jaga nyawamu. Bukan pendeta-pendeta di YouTube itu kenal kau aja, enggak. Dengarin firman Tuhannya yang diajar, lakukan, kau selamat. Ya, sudah firman Tuhan, itu dia. Banyak domba-domba itu tersesat, nggak ngerti dia. Coba kita buka Efesus 4. Efesus 4. Di gereja ada siapa saja? Kalau di sini gereja di sini ada satu saja ya. Tetapi ada tamu-tamu yang melayani, dia bukan gembala. Tetapi ada juga gereja, ya, gereja yang sudah bertumbuh. Di dalamnya sudah ada yang jabatan rasul, prophet, penginjil, teacher, ya, ada yang seperti itu ya. Tapi nggak semua sih yang saya tahu ya. Efesus 4, dia memperlengkapi gerejanya dengan 5 jawatan. 11, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 1 rasul apostel, 2 nabi prophet, 3 pemberita Injil itu adalah evangelis penginjil. Oke. 4 gembala itu pastor, 5 pengajar, teacher, 5. Tapi yang menjaga jiwa nyawa domba-domba di gereja-gereja lokal masing-masing, di kota maupun di kampung, bukan si prophet, bukan si apostel, bukan si evangelis, bukan si teacher, gembala. Ada dia gembalanya ibu, ada dia gembalanya bapak. Udah ngertinya kalau domba-domba yang pintar, ya. Makanya banyak tertipu, ya. Teman gerejamu itu bukan penjaga jiwa dombamu, tapi banyak kali dia orang-orang gereja ini disesatkan sama teman-teman kelompoknya. Pelayan Tuhan bukan penjaga domba, pelayan altar, pengkhotbah dia, WL singer, ya, penatua, majelis, bukan penjaga nyawa domba. Penjaga nyawa domba itu gembala. Tapi 4 ini khotbah, tamu-tamu itu yang ada itu 4 untuk memperlengkapi. Nah, kalau sudah diperlengkapi seharusnya bijak kan, nggak oto-oto lagi. Coba ayat 12. Untuk memperlengkapi 23. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya disuruh jadi murid. Domba-domba harus jadi murid. Setelah menjadi murid supaya dewasa, supaya tidak terombang-ambing, ya. Kemudian kalau nanti saudara mau sekolah Alkitab seperti kami, ya, ada pemuridan di gereja kami ikut. Saya ikut pemuridan di gereja saya itu, saya ikut ya 1-2 tahun ya, saya ikut. Ada guru-guru yang ngajar, ya, tamu-tamu yang ngajar itu duduk belajar setiap malam.
Kemudian setelah saya ikut SOM, itu namanya ikut pemuritan. Ya, banyak orang yang kejar-kejar pelayanan padahal dia nggak jadi murid. Ya, makanya tidak ada buahnya, tidak ada perubahan hidupnya. Dia hanya kejar pelayanan, dia mau jadi pendeta pengkhotbah, lurus STH, ya, jadi pengkhotbah dia. Setelah saya ikut pemuritan, baru saya sekolah Alkitab di Surabaya. Setelah saya sekolah Alkitab di Surabaya, sekolah lagi kuliah STT 5 tahun. Ya, skripsi tidak selesai karena keburu punya anak lagi. Ngulang lagi di Jawa sana, bayar lagi, habis duitku. Ya, hanya untuk memenuhi standar, ya, melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ya, baru dapat SK pejabat gereja, tapi bukan gembala. Gembala itu SK gembala sendiri. Jadi udah pintar ya, udah ngerti ya domba-domba yang jaga nyawa domba itu gembala. Makanya banyak diterkam serigala kan, banyak itu diterkam serigala. Tapi domba-domba masih setia. Jadi Yesus menjaga nyawa kita, asalkan kita tunduk taat kepada firman. Kita percaya dan taat. Yang kedua, Bapak Gembala yang jaga nyawa kita, jiwa kita, bukan orang lain. Ya, kenapa yang Bapak Gembala nggak kau taati domba-domba, teman-temanmu yang kau taati? Dia nggak menjaga nyawamu. Kalau nggak percaya nanti lihat, ya. Kalau kau dengar itu, ya, diserang-serang tuh serigala, ya. Contoh, ini Grisa ada di sini. Gembala itu punya tongkat, saya sudah bikin tapi nggak ada di itunya ya, di laptop. Domba nggak punya tongkat, yang lain-lain nggak punya tongkat. Bapak Gembala itu punya tongkat. Coba lihat, buka di YouTube. Bukalah kau sekarang kalau nggak percaya. Itu Gembala itu, satu dia pegang domba, satu dia pegang tongkat. Jadi kalau ada serigala yang mau terkam dombanya di sini, tapi yang dekat ya, kalau domba yang jauh siap-siap diterkam. Jadi ada serigala, dia langsung ada tongkatnya. Keluar nggak kau? Nggak mau terkam ini si domba ini. Dilibas sama tongkatnya Gembala. Ada ular, dia libas. Tapi kalau domba ini nggak dengar juga, disuruh di sini nggak mau, dia pergi sana jauh-jauh sana ujung sana. Sendiri dia, udah hebat dia sendiri. Nggak mau ikut tim doa, nggak mau ikut tim pelayanan, dia udah hebat sendiri. Tinggal diterkam. Bisa nggak Bapak Gembala ini lempar? Nggak bisa, terlalu jauh sayang, terlalu jauh. Udah keburu kalau ditelan sama serigala itu, sama si ular, nggak bisa lagi. Ya, coba saudara, kalau orang yang sudah masuk di dalam di rawa-rawa, diterkam dia sama si buaya. Atau sudah diterkam sama si ular, bisa lagi dikeluarkan? Kebanyakan mati. Ya, supaya ngerti ya, kenapa banyak domba-domba itu tidak terpelihara dengan aman. Bukan Yesus tidak jaga sayang, Yesus tetap sama, tidak berubah. Yesus tetap setia. Yesus tetap setia mengasihi domba-dombanya, gerejanya, mempelainya, hamba-hambanya. Kau saja yang mengkhianati aku, Yesus. Ya, dulu kau mencintai aku, sekarang kau mencintai dunia. Dulu kau taat sama firmanku, sekarang kau taat sama dirimu sendiri. Dulu kau sembah aku, sekarang kau sembah dirimu sendiri. Kau sembah hartamu, kau yang mengkhianati aku. Aku tetap setia mencintai. Inilah Yesus. Yesus itu kan pangeran cinta. Dia pangeran cinta ya saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, malah di hati saudara, ya. Yesus itu penjaga nyawa. Kita bersyukur ini udah akhir tahun 2022. Ini sudah hari terakhir, ya kan? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah benar Anda sudah lahir baru? Apakah Yesus sudah lahir di hati Anda? Oh iya, sudah lahir. Terus Yesusnya masih bayi atau udah besar? Makanya harus terus dikasih makan firman, doa, pujian, penyembahan supaya Yesusnya besar. Kalau Yesus besar berarti Anda dewasa rohani, Anda kuat, ya, Anda kuat, ya, Anda akan dipakai Tuhan, diperlengkapi, jadi murid Yesus. Setelah jadi murid Yesus, melayani Yesus. Saya kasih tahu kepada pemuda semalam, ya, harus jadi murid. Markus 1, Yesus panggil kita jadi murid. Jadi murid belajar dulu firman Tuhan, ya. Kalau jadi follower, katakan follower, 2, 3. Follower Yesus ini artinya saudara setia ibadah, ini bagus. Saudara setia melakukan firman, saudara follower. Saudara setia memberi, saudara follower. Saudara setia melayani bersama-sama. Nanti kalau saudara sudah mau setia melayani bersama-sama dan setia melayani dengan Bapak Gembala, melayani tim penginjilan, melayani firman Tuhan, melayani kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, remaja, sekolah minggu bersama-sama, melayani ke rumah-rumah, melayani ke sekolah, ya, nggak bisa badanmu ya uangmu, nggak bisa uangmu ya hartamu, mobilmu, sopirmu atau apamu, melayani itu kayak itu namanya murid, belajar menjadi murid Tuhan
Yesus Kristus bersama-sama, itu namanya murid melayani. Ya, itu. Apakah Anda sudah melayani bersama dengan Yesus, kemudian Yesus mati, naik ke surga? Murid-muridnya berdoa, jadi seorang pendoa. Kemudian diurapi mengalami Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Setelah diurapi, bisa menjadi saksi, beritakan Injil. Orang lain diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Roh Kudus. Jadi fase tahap-tahap rohaninya seperti itu, sehingga bisa memuridkan orang lain. Kan murid memuridkan orang lain. Jadi semua jemaat, ya, domba-domba harus menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hati-hati dengan si penyesat. Ya, penyesat banyak ya. Saya ajarkan kepada saudara ini karena saudara yang akan mengajar orang lain ya. Karena kan yang lain itu tidak terjangkau dengan kita ya. Saya suka mengoreksi domba-domba yang tersesat, tapi dia nggak kenapa kau di sini, bukankah gerejamu di sana? Bukankah kau dulu pelayan Tuhan mimbar di sana? Iya, aku sekarang di sini. Aku tukang koreksi saudara. Aku tukang koreksi ya. Sampai bapak gembalanya mati saudara, dia nggak pernah kembali saudara ya. Terus bapak gembala ya. Karena banyak juga ya namanya manusia debu tanah ya, namanya manusia debu tanah, banyak dosa ya. Karena banyak yang suka nanya-nanya, itu pelayan, bukankah itu pelayan mimbarnya GPPS Blessing-nya yang dulunya WL Singer? Oh iya, kenapa sekarang melihat mereka kelayapan di gereja GPI? Oh saya nggak tahu ya. Kami suka ditanya, anak kami pun suka ditanya ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya, saya tanya lah, Anda gereja Anda itu isinya udah murid belum? Anda baca nggak firman Tuhan itu? Oh sudah WL Singer aja di surga mengkhianati Yesus kok. Udah WL Singer, pemain musik, pelayan Tuhan yang paling tinggi tingkatnya di surga, hanya sombong, melawan Tuhan, mengkhianati Yesus. Itu kan udah masuk surga. Apalagi manusia cuma debu tanah, pelayan mimbar ya. Gak usah heran lah, gak usah tanya-tanya. Kita kan sudah sampai sini kan firman Tuhan itu, kita udah baca kan itu. Baca dulu teman. Bapak gembala, ibu gembala, bapak pendeta, ibu pendeta, WL, singer, pengkhotbah, pemain musik, jemaat Tuhan, domba, kambing, ular, serigala. Baca itu Yehezkiel 13, Yehezkiel 28, sama Yesaya 13. Ya, kalau kami di Blessing Church kami udah baca itu. Kami sudah diajar sama Tuhan Yesus melalui gembala kami, ya kan? Jadi gak usah heran ya Bapak Ibu yang terhormat, sudah WL singer pelayan Tuhan aja mengkhianati Tuhan Yesusnya yang ada di surga. Apalagi cuma di bumi, debu tanah, belum masuk surga, masih di bumi, masih bibit ke surga atau ke neraka pun belum tahu, nanti kita lihat. Ya, wajarlah. Ya, tapi kami sudah sebutkan apa komitmen sama Tuhan. Ya, kan kau malu. Oh, kalau saya mau belajar jadi domba yang setia, tak sampai mati. Itu baru kau dengar, oh gitu ya kau, oh ya. Jadi imanmu itu, kalau kau malu bilang Yesus, Yesus juga malu sama kau. Kalau kau malu mau setia sama Yesus, Yesus juga malu nanti menyelamatkan kau. Kalau kau malu menceritakan siapa Yesus yang sudah memberikan kepada dari miskin dari kaya, yang orang neraka dari orang surga, ya kalau kau malu menceritakan dan kau malu menegur mereka, Yesus juga malu mengakui Anda di depan malaikat-malaikatnya. Oh kalau saya tegur itu, saya tegur, ya. Jadi dari belasan tahun yang lalu, ajarkan sama gereja. Nggak mungkin lah Tuhan, mana ada pendeta mau ngajar kayak gini, ya? Mana ada Tuhan? Mana ada Tuhan yang mau ngajar gini? Kau ajar nggak gitu ya? Aku kan bukan pengkhotbah, dulu saya belum pelayanan ya kan? Ya, aduh gitu ya. Nggak tahu aku kayak mana ya. Ternyata sekarang kerja sudah keluarkan semuanya ya. Aku sudah kerja. Ini kan hanya konklusi. Ini kami sebagai hamba Tuhan, kami berterima kasih ya buat teman-teman yang sudah domba-dombanya Tuhan Yesus yang sudah bersama. Karena saya diingatin, yang kau bawa itu domba-dombaku dari gereja Baloi. Iya Tuhan. Mama Riki, Mama Pani, Ibu Leni, Kamiska, Bapak Boy, siapa lagi ya? Mama Osbi. Ini orang-orang damai. Kami bawa ke Bengkong Harapan. Masih banyak lagi yang lain separuh ya, separuh sudah hilang ya saudara. Saya tidak mau sebutkan. Ya. Dibawa ke Bengkong Harapan, nurut. Dibawa lagi ke Bengkong Abadi, nurut. Ini domba. Kalau udah lulus jadi domba, jadilah murid Tuhan Yesus ya. Tetap setia, jadi murid. Karena engkau akan menghasilkan buah. Ya, ini orang-orang damai. Dan Anda cari orang-orang damai yang Anda injilin. Orang-orang damai seperti Anda injilin. Ya, Anda injilin. Tapi kalau orang-orang jugul, Anda sudah aja dia bertobat, sudah bertobat. Jangan kau hajar.
Tapi kalau dia orang-orang damai seperti Anda ajar dia jadi murid Yesus. Itu dia. Karena kan Anda orang-orang damai yang nurut sama Bapak Gembala, saudara ya. Jangan dia nggak nurut Bapak Gembala, dia ditendang sama setan. Kayak yang 7 anak sekewa ya, dia berdoa. Ini 7 anak sekewa, dia doakan ya. Ayo, saya doakan ya. Yang sakit ya, ayo ya. Ini si pelayan Tuhan ya, pelayan Tuhan yang hebat, dia doakan. Wih, diterkam ya sama si Boaz. Kata si Boaz, Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kau siapa kau? Doa-doakan aku, musuh-aku. Diterkam dia sama si Boaz. Ya saudara Tuhan, ya ini 7 anak sekewa, sama-sama dia jadi pelayan Tuhan yang hebat. Ya kan? Setan yang ngelawan. Kau siapa kau? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kau siapa? Makanya setan itu tahu loh, kita ini udah selamat atau belum? Haleluya. Kita udah lahir baru atau belum? Dia tahu. Ada terang. Kita ini hamba Yesus Kristus atau hamba Dia. Kita ini melayani Tuhan Yesus dengan setia atau kita melayani Dia, tahu. Ya, baru suasana dia mau doakan. Ada dulu ibu, kenapa sih nggak gereja lagi, nggak ikut lagi worship? Oh, aku udah keliling rumah tante, ikutin dari Tiberias, bukan gereja Tiberias ya, sama ibu itu. Ngapain ibu keliling rumah? Aku doakan tante, doakan orang sakit, musuh-musuh setan. Ya ampun, tidak ada setan gitu. Apa nggak diterkam gitu? Aneh-aneh aja gitu ya. Padahal itu domba yang baik. Aku heran lah lihat domba-domba ini ya. Domba-domba itu sebenarnya baik, ya. Kenapa tidak tersesat? Karena otot tidak ngerti. Terus aku di depan. Ya Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kebenaran. Ya.